Oke guys, jadi ada dua device audio yang mau saya unboxing kali ini. Yang pertama, ini adalah in-ear monitor atau IM dari merek QKZ. Kebetulan tipenya adalah EK6DMX. Harganya 65.000. Loh, kok murah banget bang? Ya murah, tapi ini lengkap sama mic-nya loh. Akhirnya check out keranjang hijau barang ini dari Topet. Memang sih casingnya B aja, ya namanya juga IM harga 60 ribuan. Casing jadi nggak penting-penting amat. Nah yang ini barang yang kedua. Ini adalah digital to analog converter atau DAC dari merek J. Kelly. Kebetulan tipenya adalah JM7 Max. Harganya 300 ribuan. Loh kok mahal banget bang? Jangan salah, masih banyak yang lebih mahal. Jutaan juga ada loh. Tapi intinya barang ini juga nemu di Topet. Dan ada alasannya kenapa saya beli kedua barang ini. Mau tahu jawabannya? Cek dulu video ini sampai habis, jangan di skip-skip dan jangan lupa sedekah subscribe dulu ya guys, biar nggak ketinggalan review di video-video berikutnya. Oke, jadi secara spek bisa kalian lihat dari box kemasan DAC J. Kelly ini ya guys, karena saya aslinya juga nggak paham. Lanjut, intinya DAC ini adalah suatu alat yang mengkonversi sinyal digital dari sebuah file audio atau video menjadi sinyal analog yang kemudian diteruskan ke output berupa speaker. Prinsipnya DAC ini ada di semua gadget atau smartphone dan lain-lain. Ya kalau di komputer barang ini mirip-mirip kayak soundcard gitulah. Oke, cukup buat introduksinya guys. Lanjut, di dalam kemasan DAC merek J. Kelly ini cuman ada 3 tools converter. Pertama dan yang utama ini converter dari Type-C sebagai inputnya. Nah, di dalam ini ada rangkaian DAC-nya dengan output berupa jack audio female ukuran standar 3,5 mili. Sementara konverter yang kedua ini adalah extension jack audio 3,5 mm. Dan yang ketiga ini adalah, sebentar, kita bongkar dulu biar nggak ribet ngeliatnya. Jadi ini konverter USB Type A ke Type C. Oke, intinya dua yang terakhir tadi nggak kepake karena yang dibutuhin yang pertama tadi, yaitu konverter dari Type C ke jack audio 3,5 mm. Nah, terakhir di kemasan ini ada satu kertas isinya warranty card. Oke, lanjut lagi sekarang buat cek IM ini. Jadi ketika dibuka isinya cuman dua ini aja guys. Ini buat pelindung kabel ke kuping. Kayak gini ya bentukannya. Dan kayaknya sih ini nggak kepake deh. Nah, yang utamanya ada di kemasan yang ini. Tada! Yups, ini dia QKZ EK6DMX. Susah banget ya namanya. Kayak full singkatan apa gitu. Sama ini satu bungkusan lagi. Yang ini pilihan ear tip serep yang bisa dipakai. Oke, jadi IM ini saya pilih yang warnanya putih biar nggak norak dengan ear set transparan. Nggak ngerti juga kenapa pilih warna ini, tapi intinya pilihan warna-warna lain kok rasa-rasa rada aneh gitu ya. Nah, yang ini ada mic-nya. Jadi harapannya sih bisa multifungsi juga. Bisa juga kepake saat meeting misalnya. Nah, ujungnya ini adalah jack audio 3,5 mm yang cara pakainya tinggal ditancapin ke DAC tadi. Dengar suaranya kan, makclep gitu. Solid banget. Nah, sementara ujungnya ini buat dimasukin ke laptop atau HP yang kebanyakan sekarang ini nggak ada jack audio 3,5 mm loh. Dan jadi deh. Bang, tanya bang, ya kenapa nggak langsung aja lu beli headset yang ujungnya Type-C? Ya simple jawabannya, biar IM-nya bisa kepake di gadget yang ada jack 3,5 mm nya. Gitu aja kok repot. Oke, jadi dengan bobot segini ringan ya, kabelnya sekitar 60 cm-an. Dan setelah ini ada dua sesi lagi, testing hasil rekaman dari mic-nya dan terakhir review dari bintang tamu tentang kualitas dari kedua device ini. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman suara dari mic QKZ EK6DMX. Gimana hasilnya? A
A few moments later. Oke, ini Jikale ya, oke. Kita tes. Agak budat ya. Coba budat ya. Ini apa nih? Kaset, apa sih? Kaset ya. Agak lodoh ya Pak. Karena kurang gede ini ya. Oke. Wow, oke. Oke Pak. Menurut saya ini bassnya saya bilang bagus sih, cuma dia sampai bocor ke mic-nya, jadi agak madi gitu loh. Terus untuk treble-nya agak terlalu high, jadi agak menusuk di kuping. Tapi ya ini apa namanya, tipikal kaset sih, kaset dan IM yang apa namanya, Razer ini emang tuningannya pasti V-shape sih. Jarang dia yang flat gitu loh. Jadi tinggi di bass, tinggi di treble, middle-nya agak dikurangin gitu loh kalau V-shape. Tapi sebenarnya bisa dibenerin pakai EQ sih kalau mau. Soalnya mungkin agak terlalu kecil ear-tipnya, jadi agak keluar-keluar di saya. Tapi sih menurut saya udah oke sih. Ini bisa diganti kabelnya juga kalau mau. Ya. Jadi buat vokalnya sih agak mundur. Dan ya tadi yang peran kerasa itu adalah bassnya melebar ke mid ya. Jadi dia agak mempengaruhi kualitas vokalnya gitu. Itu ya sih. Jadi kesimpulannya silahkan riset dulu ya sebelum beli guys, karena kalau saya udah cocok sama paduan dua barang ini. Bassnya dapet, mic-nya juga ada, dan yang jelas zero latensi, nggak kayak TWS misal kayak Samsung Buds Pro ini. Keren sih, cuman yaitu kendalanya di latensi dan ketahanan baterai. Oke, jadi demikian sekilas review IM merek QKZ AK6 DMX dan DAC merek Jikale JM7 Max di edisi vlog kali ini. Silahkan like dan share video ini bila kalian suka, atau subscribe channel ini bila kalian belum. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video review berikutnya. Ciao!